Baik, kita mulai Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita dan amalan-amalan kita selama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah ibu-ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki hambanya dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan atau menyimpangkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Demikian pula sebaliknya ibu-ibu, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, menakdirkan seorang hamba hidupnya dalam kesesatan, faliyazubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan hidayah, yang mampu memberikan petunjuk, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka ibu-ibu ya, baik kepada orang-orang yang terdekat dengannya, orang-orang yang ia cintai, bahkan orang tuanya, putra-putrinya, pamannya, keponakannya, tidak akan sanggup memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menuntun kita kembali, menyampaikan kita kembali di tempat yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, ya ibu-ibu ya. Di tempat yang mulia karena tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul biladi ilallah masajidaha. Sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah masjid-masjidnya. Di hari yang mulia ini adalah hari Jumat, ya, sayyidu minal ayyam, yakni hari dari penghulu para hari, ya, rajanya para hari ibu, hari Jumat, di mana mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui keutamaan di hari Jumat ini ibu ya. Di antaranya adalah keutamaannya
dianjurkan di hari Jumat ini untuk membaca surat apa, ibu-ibu? Surah Al-Kahfi yang jumlahnya berapa ayat? 110 ayat. Ya, dianjurkan. Banyak hadis yang menyebutkan keutamaan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam harinya, malam Jumatnya, atau di pagi harinya, atau di siang harinya, akan mendapatkan keutamaan. Ya, oleh karena itu ibu-ibu, kita masih punya waktu bagi ibu-ibu yang belum sempat membaca surat Al-Kahfi. Ya, insya Allah kalau bacanya mungkin tidak lebih dari 20 menit. Tidak lebih dari 20 menit insya Allah. Menyempatkan waktu dari 24 jam di hari Jumat ini untuk membaca surat Al-Kahfi, ambil 20 menit saja. Ya, maksimal setengah jam, 30 menit. Ya. Bisa ibu ya? Bisa insya Allah ya. Tahan tidak pegang HP. Tahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain selama 30 menit itu. Ya, jangan terputus. Walaupun mungkin caranya pun tidak harus sekaligus ya. Kalau misalkan ibu-ibu di malam harinya membaca baru setengah surat, maka di pagi harinya ini bisa dilanjutkan, tidak mengapa. Ya, karena keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ini, ada yang mempertanyakan atau ditanyakan kepada para ulama, apakah orang yang membaca surah Al-Kahfi dari Jumat tapi tidak sampai selesai itu mendapatkan keutamaan? Maka sebagian menjawab, kalau tidak selesai maka tidak mendapatkan. Ibu ya, kalau tidak selesai sampai akhir ayat, sampai akhir surat 110 itu tidak mendapatkan, maka sayang. Ya. Dan insya Allah ketika ibu-ibu sudah mendapatkan atau sudah menyempatkan waktu untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat, maka kadangkala kita berat untuk meninggalkannya. Kalau udah rutin kan, kalau sering ditinggalkan maka dengan gampang ditinggalkan pula. Itu satu di antara keutamaan di hari Jumat. Yang kedua, keutamaan hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca apa ibu? Selain surah Al-Kahfi, sholawat. Ya, membaca sholawat ke atas Nabi SAW. Ya, sholawat yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi SAW juga tentunya ya. Dengan membaca yang paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seterusnya. Ya. Dan itu insya Allah ya. Insya Allah mudah. Hanya saja mungkin perlu komitmen diri kita. Kemudian satu di antara keutamaan yang lainnya adalah di hari Jumat itu memiliki satu di antara waktu yang mustajab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari Jumat itu disebutkan dalam sebuah hadis, itu Jumat memiliki 12 waktu. Dan ada satu waktu jika seorang muslim itu berdoa, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikabulkan, pasti dikabulkan. Kapan satu waktu itu ibu-ibu? Para ulama berbeda pendapat sebenarnya ya. Bahkan ketika saya membaca bagaimana penjelasan ulama itu, waktu yang dimaksud itu penjelasannya lebih dari 40 pendapat, subhanallah ya. Lebih dari 40 pendapat. Ada yang mengatakan waktu yang dimaksud itu adalah waktu antara dua khutbah Jumat. Jadi kalau bapak-bapak tahu nih biasanya, kalau khotib itu turun dari mimbar setelah khutbah pertama, itu sebagian dari kaum muslimin itu mengangkat kedua tangan. Ya, wallah alam. Ya. Jadi ada penjelasan bahwa waktu yang mustajab itu adalah waktu di antara dua khutbah, seperti itu.
Dan ada pendapat-pendapat yang lain waktunya, termasuk pendapat yang dipilih oleh sebagian para ulama, di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yakni waktu tersebut adalah waktu ba'da salatul asri, ya, hatta al-maghrib. Yakni waktu tersebut adalah waktu antara setelah salat asar sampai dengan menjelang salat maghrib. Jadi itu waktu yang mustajab. Maka jangan sia-siakan dan jangan lalaikan ya. Ada waktu di antara waktu di hari ini yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertemuan ketiga Ibu ya. Pertemuan ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah buat kita Ibu. Ya. Menjadikan kita istiqomah ya dalam jihad fisabilillah ini, dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya ini jihad tulabul ilmi, jihad menuntut ilmu din, ilmu syar'i ya. Dan insyaallah Ibu memiliki kegiatan yang banyak ya tentunya ya. Memiliki kegiatan pagi menjelang siang tuh banyak. Namun walhamdulillah Ibu menyempatkan diri di hari ini, hari Jumat, di pagi hari ini hanya 1,5 jam kurang lebih untuk bersama-sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu di antara nasihat buat saya pribadi, maka agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita meluruskan niat ibu-ibu ya. Ya, meluruskan niat kita. Yakni jangan sampai niat-niat kita adalah niat yang menjadikan amalan kita tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini merupakan satu di antara ibadah, maka tentu kita mengetahui syurut qabulul ibadah, yakni syarat diterimanya ibadah. Yang kemarin kita sampaikan atau Ibu sudah menyebutkan, yang pertama adalah ikhlasu lillahi ta'ala, yakni meniatkan ibadah agar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah niatkan untuk mendapatkan pahala dan ridho dari siapa Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali mendekati niat-niat yang selain itu ya. Mungkin kita agar dikatakan alim ya, bukan alim Ibu ya, alim, dikatakan alim, atau dikatakan orang yang taat, dikatakan orang yang begini begitu dan seterusnya ya. Walaupun ada aja cobaan-cobaan ketika kita melaksanakan satu ketaatan itu, ada orang yang tidak suka. Nah, ini jangan pedulikan, karena niat kita memang mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kalau misalkan ada sebagian manusia yang tidak suka, ya kita nggak usah menggubrisnya. Kalau kita menggubrisnya, nah berarti kita masih niatnya selain Allah. Karena apa? Ternyata saya tidak mendapatkan pujian, akhirnya kita marah. Nah, begitu ya. Kalau kita tidak mendapatkan pujian, kita marah. Itu namanya kita masih mengharapkan pahala orang lain. Karena pujian tidak didapat, marah. Tapi ketika kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ya, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Sekalipun banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin belum tidak suka. Yang kedua adalah syarat ibadah, iya, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Jadi ibadah itu bukan main-main Ibu, atau ibadah itu bukan produk kita, bukan ya. Kita itu tidak berhak untuk membuat syariat, tapi kita berkewajiban untuk menjalankan syariat. Syariat yang mana? Yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, jangan ya. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan, bahkan jangan dibuat sendiri ya. Itulah dua syarat dari terimanya ibadah. Oleh karena itu sekali lagi Ibu ya, luruskan niat kita untuk bermajelis ilmu di pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan
pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Dan kemudian yang kedua, tidak lupa saya mengingatkan ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita pula itu semata dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita kufur nikmat. Jadi apa yang kita lakukan di pagi hari ini itu semata Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan ibu-ibu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan kita atau program kita di pagi hari ini merupakan salah satu dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana saya sampaikan di sebelumnya, bahwa di antara orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya, bukan hanya sebatas lisan, yakni apa? Salah satunya adalah menggunakan, memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi umur kita, kesempatan kita yang Allah berikan ini, sehat kita ibu ya, itu kita gunakan untuk ketaatan. Itu syukur. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Syukur itu hanya sebatas lisan. Saya bersyukur kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun satu, tidak pernah memuji Allah. Yang kedua, tidak pernah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan, bahkan cenderung kepada kemaksiatan. Faliyadzubillah. Maka sekalipun kita beribu kali mengucapkan nasykurullah azza wa jalla, nasykurullah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baru sebatas di bibir saja. Tiga ini telah dijelaskan oleh seorang mufassir, ya, Syekh Al-Sa'di rahimahullah taala, Syekh Sa'di rahimahullah taala, itu dalam kitab tafsirnya Karimur Rahman, ya, tafsir Karimur Rahman. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang Masya Allah ya, kita masih di juz 1, jilid 1 atau di bab 1 ya, mengenai bab Kitabut Tauhid ya ibu ya, mengenai tentang Kitabut Tauhid atau tentang tauhid, di mana sudah kita jelaskan makna dari tauhid, kita berkenalan dengan tauhid. Jadi tauhid yang kita maksud, kita jelaskan kemarin adalah artinya apa ibu? Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Itu yang pertama ya. Dalil-dalil yang disebutkan di buku yang ibu pegang pula, insyaallah setelah ini kita akan jelaskan sisi pendalilannya ya. Dan kemudian yang kedua, kemarin kita menjelaskan atau membawakan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa kalimat tauhid ini bukan hal yang baru ibu-ibu ya. Kalimat tauhid ini bukan hal yang baru. Jadi jangan sampai menganggap kalimat atau kata tauhid ini adalah hal yang baru ada. Tapi sebenarnya adalah kalimat tauhid ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Maka banyak dalil-dalil yang sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian yang ketiga, kemarin kita jelaskan mengenai yang terakhir ibu ya, tentang pembagian tauhid. Tentang hakikat tauhid ya. Tentang hakikat tauhid. Ya, hakikat tauhid itu sama dengan makna dari tauhid itu sendiri. Jadi hakikat tauhid adalah mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Jadi ketika kita ingin beribadah, itu ditunggalkan, diesahkan, ditujukan kepada satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hakikat tauhid. Hakikat tauhid ibu-ibu ya. Kemarin kita jelaskan panjang lebar dari qaul ulama tentang hakikat tauhid. Tapi disimpulkan bahwa hakikat tauhid adalah menunggalkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Nah itu ibu ya, itu hakikat tauhid. Maka ketika kita menyebut tauhid, maka kita menyebut atau memaknai bahwa kita hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin kita akan jelaskan di poin-poin berikutnya makna dari ibadah itu sendiri. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahui, karena banyak dari kaum muslimin
mereka tidak menyadari bahwa mereka beribadah kepada selain Allah, tapi mereka tidak mengakui. Mereka tetap mengakui Allah, mereka tetap mengaku ya, bahwa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mungkin menganggap yang dinamakan dengan ibadah itu hanya sholat, puasa, umroh, haji, itu saja. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain yang itu masuk pada dalam kategori ibadah, mereka tidak sadar diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah ini kita jelaskan. Kemudian kemarin kita sudah masuk dan terakhir ya tentang pembagian tauhid, Ibu ya. Dan ini kita sampaikan kemarin dan saya ulang biar nanti jelas bahwa pembagian tauhid yang sebagian orang mengatakan itu tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya pembagian tauhid A, tauhid B, tauhid C gitu ya, tidak ada. Maka kita jelaskan kemarin, asalnya memang tauhid itu tidak boleh dibagi-bagi. Seperti itu Ibu ya. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam ibadah itu memang tidak boleh dibagi-bagi, nggak boleh. Ya, baik dari masalah ibadah, dari masalah perbuatan Allah, dari asma wa sifat itu nggak usah dibagi-bagi seperti itu. Pokoknya semua yang dalam masalah tauhid itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Namun ternyata yang memisah-misahkan, yang membagi-bagi tauhid itu awalnya justru orang-orang kafir musyrikin terlebih dahulu. Yang membagi-bagi, yang memisah-misah tauhid itu menjadi A, menjadi B, menjadi C, itu sebenarnya orang-orang musyrik dulu. Buktinya apa? Nah, buktinya kemarin kita sebutkan bahwa mereka ya ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu hanya melaksanakan tauhidnya itu tauhid dalam masalah rububiyahnya saja. Atau dalam masalah asma wa sifat saja, dua ini saja. Artinya dia mengakui, dia mentauhidkan Allah ketika ditanya wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanya pada mereka, coba, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaqulunallah. Maka mereka semangat dengan segera menjawab apa? Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Artinya ketika mereka mengaku ini, mereka sedang bertauhid, ibu-ibu. Mereka sedang bertauhid, artinya apa? Mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, dalam rububiyahnya. Kita akan jelaskan setelah ini ya. Dalam rububiyahnya atau dalam perbuatan Allah. Tapi dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ketuhanan, dalam masalah sesembahan, dalam masalah peribadahan, mereka nggak mau. Mereka ternyata memberikan kepada selain Allah. Nah, artinya dia membagi-bagi, Ibu. Kalau tauhid rububiyah, oke lah, kata mereka lah, seperti itu ya bahasa kita. Tapi kalau tauhid uluhiyah, saya menyembah, oh jangan, saya nggak mau menyembah Allah. Atau saya menyembah Allah tapi menyembah yang lain juga. Maka kita ketahui bahwa di sekitar Ka'bah dulu ada sekitar berapa ratus, Ibu? Berapa asnam, berhala? Sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah itu ya. Iya. Bahkan Ka'bah yang pertama berhala yang pertama kali dibawa itu dibawa oleh siapa namanya? Amr ibnu Luhai namanya ya. Ibnu Khondafin Bani Khoza, min Bani Khoza. Jadi dia itu pemimpin Bani Khoza. Ketika dia itu Amr bin Luhai ini dari Syam, dari negeri Syam itu melihat di negeri Syam itu banyak berhala, tuh di bawah satu tuh berhala yang paling besar, Ibu. Kemudian diletakkan di mana? Di samping Ka'bah. Oleh karena itu orang yang pertama kali merubah agama Hanif, yaitu agama Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yaitu agama Islam ya, itu ya Amr bin Luhai yang menjadi agama jahiliyah itu, Ibu. Nah, mereka lah yang kemudian membagi-bagi tauhid itu, yang sebenarnya tauhid itu dalam sebelum Ibu ya, sebelum mereka itu tauhid itu ya satu. Kita mentauhidkan Allah dalam ibadah, iya, hanya kepada Allah. Kita mentauhidkan dalam masalah rububiyah, dalam perbuatan Allah juga iya, dalam asma wa sifat juga iya. Itu udah nggak usah dibagi-bagi.
Tapi ternyata yang membagi-bagi atau memilah dan memisah itu mereka sendiri. Mereka orang-orang kafir Quraisy. Sehingga ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya itu untuk menjelaskan tentang kesalahan mereka yang membagi-bagi. Jadi bukan kemudian kita bilang berarti ini asalnya nggak ada ini membagi-bagi. Memang nggak ada asalnya, ya, nggak ada asal, nggak boleh dibagi-bagi tauhid itu. Tauhidnya satu, baik beribadah, baik dalam masalah rububiyah dan asma wa sifat itu kembali kepada Allah, ya. Jadi kesimpulannya ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, jadi kaum musyrikin itu telah memisah-misah tauhid. Maka Allah pun menjelaskan keyakinan mereka yang salah ini dengan menjelaskan bahwa iman atau tauhid mereka tercampur dengan kesyirikan karena masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan tauhid mereka itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman atau keyakinan mereka bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi atau merupakan rububiyah Allah. Jadi mereka hanya mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah saja. Dalam masalah uluhiyah peribadatan mereka enggak. Nah, inilah awal kesyirikan mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhid, ya, lawan dari tauhid. Maka kesyirikan mereka yang Allah sebutkan ibu-ibu dalam beberapa ayat itu adalah masalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang rusak tauhid mereka orang-orang kafir Quraisy itu adalah dalam masalah tauhid ibadah. Baik, jadi itu akar atau asal muasal ibu-ibu, ya. Jadi tauhid itu sebenarnya tidak boleh dibagi-bagi. Kenapa dibagi-bagi? Ini bentuknya hanya untuk menjelaskan sebenarnya tentang kesalahan mereka, nggak usah dibagi-bagi. Namun karena mereka sudah membagi, ya kita jelaskan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. Maka di pagi yang mulia ini kita akan lanjutkan ibu-ibu, yakni pembagian tentang tauhid yang mereka maksud, ya. Yang mereka maksud itu adalah tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, ibu bisa catat, ya. Tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Maka kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tauhid rububiyah, dan ini yang dimaksud atau yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy dulu. Itu baru sebatas tauhid rububiyah ibu-ibu. Apa itu tauhid rububiyah? Yakni mengakui, ya, mengakui atau mengesahkan dalam perbuatan-perbuatan Allah, atau disebut dengan tauhidullahi bi af'alihi. Tauhidullah bi af'alihi, yakni mengakui, membenarkan, mengesahkan dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang melakukannya. Jadi perbuatan Allah itu kan nanti kita sebutkan, tidak ada campur tangan dari selainnya atau andil dari selainnya, tidak ada ibu-ibu, sama sekali tidak ada. Nah, maka dari af'alullah, dari perbuatan-perbuatan Allah yang dimaksud adalah 3 ibu, atau sebenarnya banyak, ya, nanti kita rangkum menjadi 3, seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam ini, memberikan manfaat dan mudarat. Itu kan termasuk bagian perbuatan Allah ibu-ibu, ya. Saya ulang. Jadi yang disebut tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya gini, siapa yang menciptakan? Ibu jawab Allah. Itu ibu sudah mentauhidkan Allah. Berarti memang tidak ada pencipta alam ini selain Allah. Kita tanya lagi, siapa yang memberi rezeki kepada kita ibu-ibu? Allah. Berarti kita sudah mengakui, mentauhidkan Allah dalam hal memberi rezeki. Jangan bilang, oh yang memberi rezeki adalah Ratu Pantai Selatan, misalnya, ya. Nah, ibu itu masih belum mentauhidkan Allah dalam rububiyah kalau masalah seperti itu.
Siapa yang memberikan atau menghidupkan padi-padi ini sampai panen? Oh, dewa. Oh, gitu ya. Penghuni. Nah, itu ibu belum mengakui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Belum tuh. Dan ini berbahaya. Orang-orang Quraisy saja, orang-orang kafir Quraisy saja mengakui. Kok kita enggak? Berarti kalau kita bisa katakan kita lebih hina dari mereka, Ibu ya. Karena orang-orang kafir Quraisy saja itu masih mengakui tauhid rububiyah. Kok kita tidak? Oh, berbahaya sekali. Baik. Jadi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi saya sebutkan, menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, kemudian mengatur alam semesta ini, memberikan manfaat dan madharat, kemudian menyembuhkan, mengabulkan doa, apalagi Bu? Dan selainnya ya, itu merupakan perbuatan-perbuatan Allah, Ibu ya. Merupakan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Artinya sekali lagi kita mengakui hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi kita sebutkan. Mulai dari memberi rezeki, menciptakan, menyembuhkan, mematikan, menghidupkan, mengabulkan doa. Itu hanya Allah. Kita akui tidak, Ibu? Kalau ibu-ibu mengakui, jadi kita sudah dikatakan kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah. Dan ini diakui oleh orang-orang musyrikin tidak? Diakui. Mereka mengakui, ibu, yang menciptakan mereka, yang memberi rezeki mereka itu Allah, ibu-ibu. Ya, di antara ayat yang tadi saya baca, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ya, katakan kepada mereka, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? La yaquluna Allah. Mereka menjawab dengan tegas, yang menciptakan langit bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti kita sama dengan mereka, Ibu, kalau kita masih atau hanya mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya saja. Ya, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala masih sebatas rububiyahnya. Nah, tauhid rububiyah itu berporos dari 3 hal, Ibu. 3 perkara nih. Berporos dari 3 hal. Adapun selain dari 3 ini, masuk ke 3 ini salah satunya. Apa saja bisa Ibu catat? Tauhid rububiyah itu berporos pada 3 hal. Yang pertama, menciptakan. Menciptakan. Yang pertama, Allah menciptakan makhluk dan dari tidak ada menjadi jadi ada. Ibu bilang, yang buat mobil siapa? Manusia itu, Ustadz. Tapi kita tanya, bahannya dari siapa? Bahannya siapa yang menciptakan? Allah. Jadi ini tauhidnya tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan barang-barang atau bahan-bahan baku untuk membuat. Ya, seperti buku yang Ibu miliki ini, itu kan dari apa, Ibu? Dari apa itu? Buku kertas itu dari apa itu? Dari kayu ya? Apa dari kapas? Dari kayu ya? Dari kayu, Ibu. Jangan bayangkan gimana kayu keras kok jadi seperti ini. Sekarang mah alat bisa canggih, Bu ya? Alat bisa canggih. Ya, Ibu, HP yang Ibu miliki itu sekecil itu bisa nyala itu. Nah, tapi kita tanya, pohon itu siapa yang menciptakan? Ya Allah. Jadi kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di sini. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah kepemilikan. Yang pertama penciptakan, yaitu al-khalqu, yang menciptakan di dunia itu siapa? Allah. Apapun yang menciptakan Allah. Ya, termasuk kita, binatang dan seterusnya, tumbuh-tumbuhan itu Allah. Kemudian yang kedua, kepemilikan, al-mulku. Jadi setelah diciptakan, ini milik siapa ini, apa yang ada di dunia ini? Siapa yang memiliki? Allah. Jadi hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini berupa isinya, beserta isinya, dan kemudian Allah juga yang memiliki. Makanya kita sering menyebut kalau ada yang musibah itu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini lafaz umum, Ibu ya. Jadi kalau ada, maaf, tetangga kita, teman kita yang mungkin dulu ya, atau sampai
sampai hari ini juga masih kafir ya, masih non muslim, kemudian dia mati atau meninggal, kita boleh nggak mengucapkan innalillahi? Boleh nggak? Ibu sering mendapatkan, aduh ibu, saya pernah ditanya ya, ditanya Ustaz gimana? Saya juga nggak bisa jawab. Namun saya mengutip pendapatnya atau jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah taala. Boleh tidak ketika ada orang kafir itu meninggal atau mati kemudian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Maka boleh. Boleh ucapan itu karena ucapan ini adalah ucapan yang umum. Innalillahi, sesungguhnya kami itu milik siapa? Milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Rajiun, kembali. Jadi siapapun. Jadi jangan, aduh, kayaknya ragu deh saya mengucapkan ke ini. Enggak. Yang penting jangan mendoakan. Ini kan bukan doa ya. Doa itu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi madkhalahu dan seterusnya. Itu mendoakan, ya Allah rahmati dia, ampuni dia, ya, luangkan kuburannya. Nah, itu mah enggak boleh kalau betul-betul dia orang kafir. Tapi boleh didoakan ketika dia masih hidup, boleh. Ya Allah berikan hidayah pada si fulan. Itu boleh, tapi kalau udah meninggal, udah mati enggak boleh didoakan. Tapi kalau masih hidup boleh. Ya. Jadi apapun yang kita ada di sini, yang di dunia itu milik Allah. Jadi milik Allah. Jadi yang pertama adalah menciptakan. Setelah diciptakan siapa yang miliki? Ya Allah. Berpangkal kepada seperti itu ibu. Berpangkal kepada milik Allah. Kemudian yang ketiga, at-tadbir, yaitu pengaturan. Kepemilikan atau menguasai ibu ya. Kepemilikan atau menguasai. Tadi yang kedua, kepemilikan al-mulk atau menguasai. Jadi misalkan ini, ibu lewat pohon besar. Kemudian ada yang mengatakan, kalau lewat pohon ini harus klakson atau ngomong, permisi mbah, gitu ya. Nah, kita memang lewat, mbah permisi mbah, nih cucunya mau lewat nih, kata gitu ya. Nah, kita katakan, kenapa ibu ngomong begitu? Itu kan ada yang menguasai. Nah, kalau ibu mengatakan seperti itu, ibu batal di sini bisa tauhid rububiyahnya. Karena sebenarnya yang menguasai alam semesta ini itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia. Jangan katakan. Dia makhluk seperti kita juga, hanya saja mungkin gaib. Maka ketika mereka melakukan hal-hal yang memang ya menakutkan dan seterusnya, kita memohon kepada zat yang tidak dilihat oleh dia. Siapa? Allah. Jadi memang jin kita tidak bisa lihat, ya kan? Dia menggoda kita dia bisa lihat. Maka kita meminta kepada zat yang melihat jin, yang jin tidak bisa melihatnya. Kepada siapa? Kepada Allah, ibu. Dengan doa-doa, misalkan surat An-Nas, surat Al-Falaq pelewat, surat Al-Baqarah 255. Hafal nggak? Surat Al-Baqarah ayat 255 hafal? Ayat kursi. Kayaknya kalau udah Al-Baqarah 255 apa itu Ustaz ya? Tapi kayak ayat kursi, gitu ya. Itu mah saya hafal Ustaz. Amalin nggak? Enggak, sama saja. Diamalkan. Jadi bukan hanya hafal. Baik. Yang ketiga, pengaturan, at-tadbir. Jadi tauhid rububiyah itu berpangkal dari tiga hal ini. Penciptaan, kepemilikan, dan kemudian pengaturan. Artinya gini, yang tiga ini. Tidak ada yang ikut bersama Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Semua yang terjadi itu di bawah aturan siapa? Aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka memang ketika ibu-ibu ingin melakukan sesuatu ya, kemudian gagal. Maka pahamilah yang mengatur ibu gagal, yang mengatur ibu sukses, berhasil itu siapa? Allah. Jangan gara-gara kamu sih. Nah, ini jangan. Makanya kita dianjurkan oleh Allah, Nabi SAW, ketika kita ingin sesuatu dan kemudian kok gagal, maka apa yang kita katakan? Qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Ini atas qadar Allah terhadap apa yang memang Allah kehendaki. Dan apa yang dikehendaki Allah kepada kita itu merupakan kebaikan untuk kita, ibu-ibu. Ya, banyak pasti ibu-ibu. Misalkan ya, saya dulu kalau waktu SMA itu ya, itu kan pakai naik bis ya, bis metro mini lah ya. Itu datang itu bis ini itu setengah jam sekali, Bu.
setengah jam sekali, karena kita memang di Kuro ya. Saya tempat tinggalnya di Kuro. Kuro itu artinya apa? Apa namanya, deso banget gitu loh. Harus jalan kaki dulu, nyeberang kali, lewat sawah, lewat hutan dulu gitu ya setiap pagi. Nah ketika kan setengah jam sekali nih, berarti kalau nggak jam 6, jam setengah 7. Setengah 7 kalau udah nggak dapat pasti akan telat. Karena kalau SMA dulu kan masuknya jam 7 Ibu ya. Jam 7 apa setengah 8? Jam 7 ya, 7:15 biasa. Maka telat pasti. Nah ketika kita setengah 7 udah lari tuh berebut, ternyata nggak dapat. Kita kan biasanya ngedok Ibu ya, aduh telat nih, dihukum, udah bayangannya macam-macam. Tapi ternyata kita kemudian naik, ya telat mungkin waktu itu, tapi qadarullah dilihat di jalan ternyata ada kecelakaan. Ternyata kecelakaan yang ada adalah bis yang tadi kita mau tumpangi. Ya. Nah, bukankah itu kebaikan bagi kita Ibu ya? Artinya kadang-kala kita tidak melihat hikmahnya dulu. Ya. Kadang-kala kita langsung memaki, ya, memaki-maki karena memang tidak. Jangan sebenarnya. Jadi misalkan putri atau putra Ibu ingin masuk ke sebuah sekolahan yang favorit ya, sudah biaya udah disiapkan, kemudian juga udah diprivatkan gitu ya. Kan banyak tuh. Ustaz, bisa nggak ngajarin anak saya? Anak saya mau pesantren Ustaz, biar tahfiznya bagus. Ibu ntar dulu, jangan niatnya gitu dulu. Nanti bahaya ketika nanti misalkan ya qadarullah kok tidak diterima, sayang disalahin. Ustaz, gimana sih ngajarinya? Seperti itu ya. Ada seperti itu ya, karena banyak orang yang tidak memahami ternyata ini ranahnya kemana? Tauhid rububiyah Ibu-ibu. Tauhid rububiyah. Dan termasuk masalah tadi memberi rezeki kan Ibu ya. Memberi rezeki itu kan termasuk menciptakan. Memberi rezeki itu kan masuk kepada menciptakan. Memberi rezeki itu hak siapa Ibu-ibu? Hak Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu berupa apa? Banyak, kesehatan, harta, anak, terus umur, ya Bu ya, jodoh. Itu kan rezeki. Ibu kalau ini sering saya kritik Bu. Ibu kalau tentang masalah uang itu biasanya masih toleran ya. Masih toleran. Misalkan ya, itu tetangga Ibu punya mobil 3, itu tetangga Ibu sebelah sana mobil 1, itu tetangga Ibu punya mobil 2, itu tetangga nggak punya mobil. Ibu bilang, itu mah rizkinya dia yang punya 3 itu. Enak sekali ya, anteng apakahnya adem kita Ibu juga menyikapi. Tapi kenapa dalam masalah anak tidak? Bener nggak? Kenapa dalam masalah anak itu juga masalah rizki Ibu kadang ya, bukan Ibu di sini, ibu-ibu di sana. Itu kadang-kala tidak seperti itu. Kadang ini gini. Ini banyak yang curhat ke saya Ibu ya. Dari teman-teman saya yang maksudnya udah berapa tahun belum dikarunia anak tuh banyak yang mengeluh lah. Mengeluhnya mungkin istrinya ya. Kalau keundangan dibilang cuma berdoa terus katanya gitu. Mana anak gitu kan. Kalau belum tahu sih mungkin nggak masalah Ibu ya. Dia tahu bahwa dia itu belum memiliki anak, tapi Ibu singgung seperti itu. Ada pula yang mengatakan gini, anaknya berapa? Belum punya. Gimana sih? Itu aja yang baru 3 bulan udah 5 anaknya. Masya Allah sih betul serius gitu ya. 3 tahun bukan 3 bulan. 3 tahun aja udah 5. Kalau Ibu memahami bahwa ini merupakan tauhid rububiyah, nggak ada begitu-begituan. Betul nggak? Jangan begitu, jangan. Ini berbahaya juga. Tauhid rububiyahnya bisa tercoreng. Ya. Berbahaya Ibu-ibu. Jadi jangan ini. Katakan kalau memang ada saudara kita yang belum memiliki, kita katakan mungkin rizkinya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak di ayatnya mengatakan apa? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakan Tuhanku yang telah menentukan rizki bagi seseorang dan menahan bagi seseorang pula. Itu hak Allah Ibu. Dan itu apa? Perbuatan Allah, rububiyah Allah. Masalah takdir ini Ibu ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya cukup memahami ketika misalkan ya ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum dikarunia anak atau mungkin baru 1 ya kayak saya ini Bu ya. Nanti dari belanja pulang-pulang merenung, kenapa? Ya dengar tetangganya mungkin
lahiran. Terus dengar tetangganya lagi isi lagi. Dengar tetangganya lagi ya sudah lahiran lagi. Masya Allah banyak, sehingga sedih. Beri motivasi kepada mereka, justru semoga Allah, atau doakan kepada mereka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan seperti itu. Jadi jangan membuat down ya, membuat malah drop. Senang banget ibu tuh kalau udah seperti itu. Sekali lagi, saya ini mencontohkan ini karena banyak di antara kita yang melakukan, dan sekali lagi itu berhubungan dengan tauhid apa ini? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berhubungan dengan takdir, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu, kembali kepada materi ini. Orang-orang musyrikin Quraisy itu dalam masalah tauhid rububiyah mereka mengakui tidak? Pertanyaannya, diulang. Mengakui. Mereka mengakui ibu-ibu. Mereka mengakui. Jadi mereka mengakui. Ya. Mengakui yang menyelamatkan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui. Ya, oleh karena itu lebih parah lagi nih Bu. Lebih parah lagi orang-orang sekarang kalau memang tauhid rububiyahnya rusak, maka lebih parah daripada mereka orang-orang Quraisy. Mereka aja mengakui, kenapa kita tidak? Buktinya apa? Sekarang banyak orang yang ditanya ya di sana Ibu ya. Itu mengakui bahwa rizki yang dia dapat itu bukan dari Allah. Ya. Mereka sukses itu bukan dari Allah katanya. Dengan jelas mereka mengatakan. Bahaya. Dulu saya pernah ya waktu kuliah ya, itu ya ikut berdakwah ya, ikut berdakwah di daerah sono, di daerah nelayan, di daerah Cilacap Ibu ya. Itu Masya Allah ya, di sana kan keras orang-orangnya ya. Itu ada sebagian dari mereka ketika ditanya siapa yang memberikan rizki banyaknya ikan, mereka tidak langsung jawab Allah Ibu, tapi jawabannya ada Ratu Pantai Selatan misalkan. Itu berbahaya kan? Itu bisa batal tauhid rububiyahnya. Ya, bisa batal tauhid rububiyahnya. Karena apa? Orang-orang Quraisy saja mengakui tauhid rububiyah, mengakui yaitu yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rizki, memberikan jodoh itu Allah. Orang-orang sekarang kok malah mengakui selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Ini makanya berbahaya ya. Baik, sekali lagi saya simpulkan, tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah, pembagian tauhid yang memang masih diakui oleh orang-orang Quraisy dulu, yakni tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memberi rizki tadi, berupa anak, berupa harta, berupa kesehatan. Ya, dan apa saja yang kita miliki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Ibu-ibu ya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah, ini ya, tauhid uluhiyah. Apa disebut dengan tauhid uluhiyah Ibu-ibu? Tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dalam beribadah, dalam pengabdian, beribadah. Ibadah. Itu tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah dalam masalah ibadah. Artinya kita mengakui atau kita melakukan ketika kita beribadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, jangan diberikan kepada selainnya. Nah, tauhid inilah yang tidak diikuti oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Yang tidak dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, tidak mau mereka. Mereka tidak mau mentuhankan Allah saja. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah saja. Mereka tidak mau. Tapi mereka pengennya kadang-kadang beribadah kepada Allah, kadang-kadang beribadah kepada selain Allah. Bahkan ada sebagian yang mereka beribadahnya itu bukan kepada selain Allah, langsung kepada selainnya. Kepada Allah nggak mau. Maka mereka diberikan lakop apa? Kafir. Iya ibu-ibu ini rahmatullah Subhanahu wa taala. Dulu
ketika Ka'bah itu pernah Ibu? Pernah kebanjiran ya. Percaya nggak Ka'bah pernah kebanjiran, Ibu? Pernah. Pada zamannya itu Ka'bah itu pernah terjadi kebanjiran. Ya kan memang kadang pula kita mendapati ya. Ibu pengen hujan-hujan di dekat Ka'bah ya? Pengen ya, Masya Allah. Tapi jangan apa yang dilakukan sebagian kaum muslim ini. Saya pernah lihat langsung di tahun 2015-an ya kalau nggak salah. Jadi persis saya kehujanan di depan Ka'bah itu ya. Terus saya lihat banyak orang-orang yang mengumpulkan air itu ya Bu ya. Dikumpulin tuh airnya ya. Apa namanya? Di Hijri Ismail itu nanti dibawa pulang gitu. Saya bilang gitu, kenapa ngambil yang bawah aja? Bawah kan banyak banget ya. Cari yang di atas gitu ya. Subhanallah ya, banyak memang tahayul khurafat yang ada juga ya. Itu memang bawaan dari negaranya masing-masing ya. Nah, pernah kebanjiran dan bahkan hampir roboh Ibu. Hampir roboh. Sehingga pada waktu itu berazamlah orang-orang Arab untuk membangun kembali Ka'bah yang roboh tersebut. Bahkan mereka bertekad dibangun kembali Ka'bah dengan harta yang halal. Subhanallah. Coba Ibu ya. Dengan harta yang halal. Artinya apa? Harta yang tidak halal nggak boleh. Tuh. Mereka paham. Karena ini rumah Allah. Dibangun. Kemudian jadi ya. Yang pada jadi dan kemudian hartanya kurang kan. Sehingga itu ada Hijri Ismail. Hijri Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah. Yang memang itu katanya dananya kurang. Itu ya. Dananya kurang sehingga ada Hijri Ismail. Tapi Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah. Oleh itu ketika orang tawaf ya. Itu tidak boleh masuk melalui Hijri Ismail. Dia belum melalui Ka'bah, mengelilingi Ka'bah namanya. Nah, saya pertanyaannya, membangun Ka'bah, rumah Allah itu perbuatan kecil apa besar? Kecil apa besar? Amalan yang kecil apa besar Ibu tuh? Besar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil mereka dengan memberi laqab innalladzina kafaru. Tapi mereka ternyata tetap dipanggil atau diberikan julukan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur. Tuh, Ibu ya. Jadi amalan-amalan yang mereka lakukan walaupun besar membatalkan atau dibatalkan oleh perbuatan mereka itu tetap kufur. Karena apa? Karena mereka itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tauhid uluhiyah ini itu berhubungan dengan perbuatan hamba, af'alun nas atau af'alul abdi. Jadi seperti ini Bu, saya bedakan tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Itu bedanya adalah kalau tauhid rububiyah tadi mengesahkan Allah dalam perbuatan siapa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menguasai atau memiliki dan mengatur. Tiga ini Bu nih. Menciptakan, menguasai atau memiliki, dan yang ketiga mengatur, ya. Kalau memberi rezeki kemana? Memberi rezeki berarti ya mungkin mengatur. Menghidupkan gimana? Ya menciptakan. Kalau mematikan gimana? Kembali ketiga ini pokoknya Ibu ya. Memberi jodoh gimana? Berarti kembali kepada ketiga ini. Nah, adapun tauhid uluhiyah itu berkenaan dengan af'alul abdi. Berkenaan dengan perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba? Mengabdi, beribadah. Abdun, itu kan artinya hamba ya. Ibadah itu perbuatannya, artinya mengabdikan diri kepada sang Khalik, kepada sang yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Ibu. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah berkenaan dengan perbuatan hamba yang mencakup dalam bentuk-bentuk ibadah. Maka saya ingin tanya, yang disebut dengan ibadah itu apa? Ibu, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Jadi ibadah itu secara bahasa ya, itu dikatakan al-abdu, al-mamluk, artinya hamba yang dimiliki,
Jadi ibadah itu artinya jalan yang telah ditundukkan oleh laki-laki sehingga mudah untuk ditempuh. Ini arti secara bahasa ya. Al-abdu itu ya tunduk, berendah, menghina, menghambakan diri. Itu kan berarti menghinakan diri, Bu ya. Jadi ibadah itu artinya menghambakan diri atau merendahkan diri, menghinakan diri. Nah, kalau ibadah kepada selain Allah berarti artinya menghinakan diri kepada selain Allah. Nah, menurut istilah syariat yang disebut dengan ibadah itu adalah disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu. Yang disebut dengan ibadah itu adalah suatu kata yang mencakup segala perkataan dan perbuatan lahir dan batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Jadi ibadah itu secara singkat adalah segala perbuatan yang dicintai, yang jika dilakukan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah, Ibu. Apa saja jenis ibadah? Yang pertama, berdoa. Ya kan, Bu? Berdoa itu ibadah. Oleh karena itu kalau memang ibadah itu doa merupakan ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah itu namanya tauhid uluhiyahnya batal. Karena apa? Dia melakukan ibadah tapi diberikan kepada selain Allah. Doa. Saya nggak pernah doa kepada selain Allah, Ustaz. Saya minta kepada penghuni kubur. Artinya gini, meminta tentang sesuatu yang memang hanya Allah yang berhak atau Allah yang mampu, Ibu, itu namanya ibadah. Meminta itu namanya doa yang disebut ibadah. Meminta sesuatu yang diminta itu merupakan perbuatan Allah, itu namanya doa. Kalau diberikan kepada selain Allah maka termasuk kesyirikan. Contoh yang termasuk hanya Allah yang bisa melakukan apa? Memberi rizki. Kalau ibu meyakini rizki Allah yang ngasih, jangan minta kepada selain Allah. Yang ngasih jodoh siapa? Allah. Nentuin jodoh siapa? Allah. Maka jangan minta jodoh kepada dukun. Anaknya aja belum nikah, dukun. Ibu ya, anaknya dukun aja belum dapat jodoh. Kenapa kok ibu minta kepada dia? Nah itu. Kemudian masalah yang lainnya, masalah keselamatan. Keselamatan. Ibu mau mengadakan hajatan. Kemudian di hari A jam segini di gedung ini, ibu minta kepada selain Allah agar diberikan tidak hujan misalkan ya. Maka minta kepada siapa? Pawang hujan ya. Agar tidak hujan hari itu. Kemudian diberikan selamat. Minta kepada siapa? Ke kuburan. Kepada nenek moyangnya. Mbah, ini cucumu mau sunat nih. Hari Ahad, tanggal segini di gedung ini. Tolong ya, Mbah ya, jaga ya, gitu ya. Itu kan meminta kepada keselamatan kepada mereka. Ya, atau dipasang-pasang yang lainnya. Dipasang apa? Bawang ditusuk. Terus cabai merah di atasnya tuh. Ya. Terus nanti ditaruh di depan rumah. Seharian nggak boleh ada yang megang. Dan yang lainnya. Ya. Meminta keselamatan, meminta perlindungan kepada selain Allah. Itu namanya berdoa. Ya, termasuk mungkin ya kemarin saya sampaikan ada jimat-jimat yang dimiliki oleh sebagian kaum muslimin yang mereka tidak menyadarinya, baik berupa cincin, berupa kalung, berupa raja-raja. Ya ibu ya, raja-raja ya. Raja-raja itu apa artinya raja itu? Raja itu ya simbol-simbol ya. Iya, mantra-mantra yang tertulis di sebuah kertas, di sebuah kain misalkan. Ya, tulisannya Arab kebalik, sungsang ya. Iya. Terus tulisannya apa? Nggak tahu kita. Biasanya tulisannya
apa ya, nggak jelas juga gitu ya, dia juga nggak tahu ya. Ada mungkin tulisannya tulisan yang Bismillah misalkan ya, atau apa, tapi ternyata ada darahnya, itu ditetesi dengan darah haid. Falidzubillah ya. Dulu pernah tuh banyak ibu-ibu kasus ya, ketika kita dulu waktu kuliah itu, ketika ada ruqyah itu banyak orang-orang yang memiliki jimat di rumahnya. Ya. Jimat di rumahnya, memiliki, mereka hatinya itu condong kepada dirinya. Kalau ini harus dibawa kemana-mana, tidak boleh dibawa ke kamar mandi, harus disepuh tuh kasih minyak wangi di malam ini, jangan sampai telat, kalau telat akibatnya seperti ini, berbahaya. Udah kerjasama dengan jin. Banyak yang kaum muslimin tidak mengetahui. Kalau kita kasih tahu, apa jawaban dia? Ini ikhtiar. Benar nggak? Jawabannya pasti itu. Ini kan ikhtiar. Betul. Ikhtiar itu ada dua. Ikhtiaru syar'i dan ikhtiaru syirki. Ikhtiar yang syar'i dan ikhtiar yang syirik. Nah, ibu atau bapak ini berbuat syirik. Menggantungkan jimat di tangan anak kita. Ketika baru lahir dikasih gelang hitam itu. Buat apa? Kan kalau kita jawab dengan jujur buat tolak bala. Ya, tolak bala kan? Iya, jadi dulu pernah saya dipanggil, "Ustaz, bisa ngeruqyah enggak?" Insya Allah dulu ya, sekarang jangan manggil saya Bu ya. Ada anak saya yang nangis gitu ya, nangis. Sebelum diruqyah, kita cari dulu sebabnya, jangan sampai dia ternyata bukan karena kesurupan. Ternyata digigit semut. Di keteknya atau di mananya. Ini Bu nih, ternyata semutnya di langit, diem dia. Bukan karena ini Bu nih, itu kan. Jangan buru-buru makanya. Udah dibacain surat Al-Fatihah, bacain surat Al-Baqarah 255, tetep ya nangis Ibu ya. Nah, karena sebabnya sebelum ini. Makanya dulu guru saya ketika ada orang yang datang pengen diruqyah itu bukan langsung, "Ya udah sini ruqyah, duduk." Enggak. Ditanya dulu, "Kamu kenapa?" Stres. Kenapa? Ditanya-tanya, ternyata calonnya kabur. Seperti itu ya. Jadi calonnya nikah sama orang lain tuh. Gitu mah nyari yang lain aja, jangan diruqyah. Diruqyah malah tambah pusing ntar ya. Gitu kan? Banyak seperti itu. Jadi jangan datang langsung gitu. Walaupun ada juga ya, datang juga dulu pernah tahun 2014-an ya. Udah setengah 10 malam, sudah mau tidur saya. Ustaz, ada yang kesurupan," kata gitu ya. Ibu-ibu, saya ibu ya, ketika ditanya, kok udah dipegangin sama berapa orang tuh Ibu ya, kemudian ditanya gini, saya tanya, "Kenapa kamu di sini?" Kata jinnya, "Saya suka sama ibu itu," katanya. Tuh, karena memang diantara kesurupan itu karena jinnya suka. Terus kenapa karena suka? Karena dandananya enggak. Dandananya kalau ke rumah itu terlalu ini katanya tuh Ibu ya. Bahaya kan? Diikuti sama jin tuh Bu. Kalau Ibu keluar rumah itu pakai dandan-dandan itu. Diikuti sama jin, disukai. Ya. Itu. Terus juga kalau saya lihat memang ada gambar-gambar, maaf ya, caleg di dalam rumahnya ya. Ada gambar caleg yang ganteng-ganteng ada ya. Jadi kan gambar caleg yang ganteng tuh kayak artis India ya, taruh di rumah. Saya sobek-sobekin tuh waktu itu. Ada juga karena faktor apa? Dia disakiti terlebih dahulu. Ibu-ibu kalau membuang air panas itu harus bismillah dulu Ibu ya. Jadi jangan asal siram aja. Barangkali ada anak jin lagi main, kesiram, ngomong sama orang tuanya. Ibu diganggu ya. Seperti itu. Iya betul. Jadi itu banyak kali itu cerita tentang ini ya, tentang ruqyah. Di sini nanti ada pembahasan tentang ruqyah insyaallah ya. Jadi jangan khawatir tentang ini. Baik, kembali kepada di sini adalah berdoa. Berdoa termasuk ibadah Ibu, makanya tidak boleh berdoa itu kepada selain Allah. Nah, ini tauhid uluhiyah. 2, bernadar. Kita akan sebutkan Ibu nih tentang poin-poin ini, berdoa, bernadar, menyembelih ya. Kemudian khauf, itu akan ada bab-babnya sendiri di sini. Betul, insyaallah ya, tentang bernadar. Seperti apa nadar? Dibolehkan kepada selain Allah tidak? Bagaimana kalau membatalkan nadar? Nanti akan disebutkan kita poin-poinnya atau penjelasannya. Ya, selain berdoa, bernadar. Bernadar itu apa? Nadar itu artinya
mewajibkan diri, ya kan? Dengan sesuatu yang awalnya tidak wajib. Itu namanya nazar. Jadi jangan nazar itu sesuatu yang udah wajib. Ya Allah, saya akan sholat subuh saya akan sholat subuh terus kalau saya sembuh dari sakit ini. Sholat subuh itu memang udah wajib, jangan diwajibin lagi. Mau sakit mau enggak juga sholat subuh. Seperti itu ya. Jadi mewajibkan diri dari sesuatu yang awalnya tidak wajib, itu namanya nazar. Banyak orang begitu. Demi Allah, saya akan puasa 3 hari 3 malam. Ya, kalau anak saya diterima di sekolah ini misalkan, itu boleh nggak? Itu juga nggak boleh. 3 hari 3 malam udah bisa out ya. Jangan. Kalau 3 hari gitu boleh. Kalau 3 hari 3 malam loh, ini mah udah. Karena nanti disebutkan ada nazar yang dibolehkan, ada nazar yang tidak dibolehkan, bahkan wajib dibatalkan. Nazar, berjanji itu kepada selain Allah nggak boleh. Demi Allah, kalau saya begini, saya akan nyembelih ayam hitam 7 ayam malam Jumat Kliwon. Nah, ini namanya nazarnya kepada selain Allah. Saya akan menyembelih ini untuk pohon itu. Saya akan melakukan ini untuk batu itu. Lah itu namanya bernazar li ghairillah. Itu akan berbau kesyirikan. Nah, kalau melakukan ini, tauhid uluhiyahnya batal. Menyembelih, bernazar, terus menyembelih ya. Menyembelih itu banyak ya. Hati-hati makanya menyembelih kepada selain Allah. Kemudian khauf, takut. Takut di sini bukan takut tabii ya. Takut tentang azab Allah. Takut tabii itu maksudnya apa, Bu? Takut tabii itu takut yang tabiat, maksudnya gini. Waduh, berarti takut itu hanya kepada Allah, Ustaz. Iya. Kalau nanti di jalan ada orang yang stres pegang pistol, kemudian diangkat ke tangan, dor ke atas saya, ibu bilang nggak boleh takut kepada selain Allah. Itu dibenerin nggak ke situ? Itu nggak dibenerin, karena yang disebut takut tabii itu nggak apa-apa, itu bukan termasuk kesyirikan. Takut tabiat, ibu takut kecoa nih. Ya itu udah tabiatnya, kan ada itu ya laki-laki yang takut kecoa ada, tapi ibu yang nggak takut kecoa juga ada, tapi takutnya sama kucing, takut sama cicak, takut sama cacing, takut sama ketinggian, takut sama sesuatu yang memang gitu. Itu kata tabiat nggak apa-apa ibu. Iyalah kalau ada orang stres pegang golok di di gerak-gerakin ya kita lari. Masa ngedeketin, kata Ustaz nggak boleh. Kita hanya takut kepada Allah. Kalau ibu memang bisa, kalau memang ibu bisa melerai dia, ya silakan. Bukan masalah takut ini, masalahnya lah memang ibu bisa. Ya, kemudian masalah apa? Roja. Roja itu berharap. Itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Jadi jangan berharap tentang sesuatu yang memang hak menjadi hak Allah diberikan kepada selainnya. Gak boleh. Tentang ibadah itu kan hanya kepada Allah. Kok meniatkan untuk selain Allah, ini berbahaya. Makanya tadi di awal kita meluruskan niat ibu-ibu. Apa niatnya? Niatnya untuk mendapatkan pahala. Jangan untuk dibilang menjadi seorang alim. Itu mah kalau memang ada orang ngomong silakan aja. Ya, menjadi orang yang ngomong begini-begini mah silakan aja, biarin. Kita itu pengen belajar. Kalau memang ibu ini alim, biar aja. Kalau memang alim, ibu bilang, memang saya pengen menjadi orang alim, seperti itu ya. Memang saya belajar itu ingin menjadi orang yang alim, bukan alim ya. Kalau alim artinya apa? Apa arti alim? Alim dengan alim artinya beda kan? Alim artinya alim. Alim itu artinya sakit. Ibu alim banget. Marah ibu. Enak aja, saya sehat. Saya itu alim, ya alim. Orang yang alim itu orang yang berilmu. Kalau alim itu artinya sakit. Ibu mau dibilang alim. Jadi jangan sehat ya. Alim itu kan adzabun alim. Ya. Sakit. Sya'artu fi batni bi alamin syadidin. Jadi saya merasakan sakit di perutku dengan sakit yang sangat sakit alim. Baik. Itu yang kedua, ibu-ibu, dan kemudian bertawakal dan selainnya. Jadi masalah ibadah itu
hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan tauhid uluhiyah. Nah, ini baru dua nih. Karena saya mau tanya, apakah kita mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini, Bu? Alam semesta ini? Mengakui. Apakah Ibu meyakini Allah yang memberikan rezeki Ibu? Mengakui. Apakah yang kita mengakui yang menghidupkan dan mematikan kita Allah? Berarti itu namanya kita bertauhid rububiyah, Ibu. Ya, walaupun tadi saya sebutkan banyak orang yang secara tidak sengaja itu kadang-kadang merusak tauhid rububiyahnya. Itu masalah-masalah rezeki, terutama masalah jodoh misalkan ya. Misalkan ada teman kita yang memiliki putri yang belum datang jodohnya, misalkan ya. Ibu ngomongnya macam-macam. Makanya dandan. Nyinggung kan? Makanya dandan. Gitu. Makanya ini gitu. Jangan. Itu sudah sunatullah. Dia berusaha tapi berusaha yang syar'i. Ya, ngomong sama teman-temannya, mungkin ada yang punya anak laki-laki, mau nggak nikah sama anak saya, bisa seperti itu. Kemudian masalah rizki anak, jangan sampai kita tuh membuat mereka tuh bersedih, tambah bersedih, nggak boleh. Ya, malah bersedih. Tuh banyak dari guru-guru kita yang sampai hari ini pun belum memiliki apa? Memiliki anak kan? Harta kita itu titipan. Jadi gini Bu, kalau berkenan dengan rizki nih, baik rizki berupa harta, anak dan seterusnya, itu semua amanah kan? Jadi misalkan ini, ada orang dikasih mobil 5, artinya itu Allah titipkan mobil itu 5 kepada dia. Dan nanti akan ditanya 5 mobil itu dari mana dan untuk apa. Begitu Ibu ya? Demikian juga ketika ada orang yang diberikan oleh Allah anak 5, 6, 7, 8 bahkan lebih dari itu artinya nanti anak-anaknya ya itu akan menjadi pertanyaan bagi orang tuanya. Nah, terus bagi orang yang belum dikasih atau dikasih baru 1, pertanyaannya lebih ringan atau lebih berat? Lebih ringan. Kan enak Bu ya, bener nggak? Ibu ke terminal bawa barang kardus 5. Diperiksanya lebih lama. Ini kardus ini apa isinya? Pakaian, ini makanan, ini. Kalau cuma bawa kardus 1, apa ini? Pakaian, lewat udah. 1. Kalau nggak bawa apa gimana? Diperiksa nggak? Enggak. Kalau nggak bawa apa nggak diperiksa. Kan lebih enak, walaupun memang seseorang memang menikah itu pengen punya anak seperti itu Ibu ya. Tapi sekali lagi, yakini kalau kita memang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam perbuatan Allah, maka katakan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakan, Tuhanku itu yang membukakan, memberi rizki, menentukan rizki bagi seseorang dan menentukan batasannya pada seorang lain. Jadi nggak bisa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sama saja dengan masalah rizki yang lain, harta misalkan. Saya contohkan satu lagi. Misalkan ibu-ibu nih, ibu lihat orang lain, ya Allah dia dagang tuh kayaknya kok lancar jaya gitu Ibu ya. Ibu udah dagang berapa kali, dagang ini nggak bisa, dagang ini nggak bisa, dagang ini nggak bisa. Saya bilang, ya Allah kok saya nggak dapat banyak kayak dia ya, gitu ya. Sekali lagi, rizki itu sudah ditentukan ibu-ibu. Sudah ditentukan. Tidak bisa berkurang, tidak bisa bertambah. Nah, ketika seseorang itu sudah habis rizkinya, maka dia akan diwafatkan oleh Allah. Jadi misalkan gini, ibu-ibu kalau memang misalkan ya, ini buat saya juga, karena misalkan gini, udah dagang, udah usaha, kok dapatnya segini ya. Ingat, itu memang bagian Allah bagian rizki kita diberikan oleh Allah pada hari itu. Kalau kita pengen banyak, nanti cepat habis. Kalau cepat habis, cepat cepat meninggal. Mau? Kan tadi sebanding katanya. Kalau rizkinya udah habis pasti udah pengen cepat habis. Ya udah, ya Allah pengen banyak. Tapi dia nggak mau meninggal. Gimana? Nggak bisa. Karena udah sebanding. Karena seseorang jika sudah diwafatkan, itu udah pasti rizkinya sudah habis. Jadi kalau ibu pengen cepat habis, ya pengen cepat banyak, cepetan. Ya Allah, pengen banyak ya Allah. Ibu pengen mati cepat berarti namanya ya. Itu tauhid rububiyah. Ya, yang kedua tauhid
uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengesahkan Allah, yaitu dalam masalah ibadah, ya. Kemudian yang ketiga Ibu-ibu, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Apa arti tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat itu adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Ya, meyakini, seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Maha Esa itu maksudnya ya satu-satunya itu di Allah, dengan kesempurnaannya yang mutlak dari segala sisi dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung. Saya ulang. Yang disebut dengan tauhid asma wa sifat adalah seorang hamba meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Koma, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Udah Ibu ya. Sekali lagi saya ulang nih. Seorang hamba meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dengan kesempurnaannya yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari sisi nama maupun sifatnya. Meskipun, nah baik ya, ini udah titik, udah selesai tadi. Meskipun Ibu-ibu bisa jadi nama dan sifatnya itu sama dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk, namun pada hakikatnya itu berbeda. Jadi misalkan ya, Ibu mendapatkan satu sifat, itu ternyata dimiliki oleh kita juga. Kita kan makhluk. Makhluk itu adalah selain dari Allah. Khaliq yaitu Allah yang menciptakan. Pencipta. Makhluk adalah selain Allah yang diciptakan oleh Allah, itu namanya makhluk. Nah, ketika makhluk itu memiliki sifat yang kok ada juga sama Allah, itu yakinilah bahwa itu pasti berbeda hakikatnya. Saya contohkan Ibu ya. Kita melihat nggak? Kita melihat nggak Ibu? Melihat. Allah juga Maha. Beda nggak kita melihatnya kita sama Allah? Ya beda. Berbeda Ibu. Jadi misalkan ya, kita bukan menisbatkan bahwa oh berarti Allah sama dengan makhluk dong. Enggak. Allah itu memiliki sifat A, walaupun itu dimiliki oleh makhluknya, itu hakikatnya berbeda dan itu jauh juga. Contohnya adalah Allah Maha melihat. Kita juga melihat, Al-Basir. Allah Maha Al-Basir, Allah Maha melihat. Tapi kita juga melihat ini Ustaz, ini gimana? Lihatnya kita itu ada batasnya, ada batasannya. Ya. Kita aja kalau udah punya udah berumur harus pakai kacamata. Ya. Saya waktu nyupir mobil yang pertama dulu itu, saya lihat udah malam hujan. Kemudian kok nggak kelihatan depannya ya, makanya di jalan tol saya pelan-pelan. Oh, kayaknya ini rusak apanya namanya Bu? Yang buat pembersih ini wiper ya. Wipernya. Besok paginya saya ganti yang baru Bu. Saya ganti, Pak, ganti wipernya. Besoknya lagi sama kejadiannya, malam-malam hujan. Wipernya udah baru kok tetap nggak bisa lihat. Nah, dulu punya kacamata, dulu nggak pernah dipakai. Saya pakai, ternyata bukan wipernya harus diganti, ternyata matanya harus disambung. Ini artinya kita memiliki sifat melihat, tapi melihatnya terbatas, ibu-ibu. Melihatnya terbatas. Bahkan maaf aja ya, misalkan ibu
Kemarin belanja nih, belanja sayuran, belanja buah, taruh tuh di kulkas. Ya. Ibu udah tahu apelnya ada 5, jambu monyetnya ada 5. Misal ya, ibu udah demen banget tuh sama jambu-jambu itu. Besoknya ini habis pulang kajian ibu langsung lihat. Dalam hati ibu tuh kan, oh ini masih 5 tuh, jambu ininya masih 5, jambu monyetnya masih 5. Ibu lihat nggak yang ada di dalam kulkas? Gak bisa, pas dibuka loh kok tinggal 1 gitu kan. Karena ibu gak bisa lihat. Kalau Allah maha melihat, jangankan sesuatu yang ini, dalam hati kita saja, apa yang kita inginkan itu Allah maha tahu dan maha melihat. Nah itulah sifat Allah, itu seperti berarti laisa kamitslihi syai'un. Berarti memang Allah, sifat-sifat Allah itu tidak seperti makhluknya, tidak, tapi ada yang sama gitu. Sama-sama melihat tapi beda hakikat. Allah maha tinggi, ibu ya. Allah maha tinggi. Ibu langsung naik ke genteng, misalkan, saya tinggi nih gitu ya. Tapi di atas ibu masih ada tinggi lagi. Kalau Allah memang di atas arsy, ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu di atas arsy. Nah, nanti akan membahas di situ ujung-ujungnya ya. Jadi berbeda. Jadi kita meyakini bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala itu esa hanya Allah yang memiliki, dengan segala kesempurnaannya yang mutlak dari segala sisi nama dan sifat-sifatnya yang agung, dan tidak ada satupun yang serupa. Nah, ini Bu nih. Ya, harus yakini bahwa walaupun kita lihat Allah Maha melihat kita tuh sama Allah tuh beda. Harus meyakini bahwa beda. Allah itu maha melihat, beda dengan melihatnya makhluknya. Makhluknya mah terbatas. Ya makanya dulu salah satu di antara mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa itu apa, Ibu? Hah? Salah satu mukjizat Allah yang diberikan Nabi Isa, bisa membuat burung. Bener nggak? Dengar nggak? Bener nggak Ibu? Pernah dengar nggak Ibu? Membuat burung, menghidupkan burung. Aduh, masa Ibu nggak dengar? Jadi membuat burung dari tanah liat dan kemudian diterbangkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Diterbangkan Bu, dan itu terbang. Tapi ternyata kita juga tidak bisa mengatakan, berarti Nabi Isa itu bisa sama dengan Allah dong. Nah, ternyata tidak. Sifat-sifat dari burung itu diceritakan oleh para ulama. 1, burung itu ternyata bisa terbang selama dilihat oleh penglihatan manusia. Tapi kalau enggak dia akan jatuh mati lagi. Itu menunjukkan bahwa kelemahan itu hanya dilakukan oleh Nabi Isa, dan atas izin siapa? Adanya Allah, dan tidak bisa dilakukan lagi. Namanya juga mukjizat. Kalau bisa dilakukan lagi namanya sihir. Dan tidak bisa dipelajari kalau itu. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular tuang sihir itu tidak bisa dilakukan lagi, nggak bisa. Mau dibanting kayak apa Nabi Musa juga nggak kan? Karena apa? Karena itu milik Allah, hak Allah yang berkehendak. Ya, dan bahkan diceritakan burungnya lucu nih Bu. Coba disebutin burung apa nih? Burungnya itu kata sebagian mufassirin, saya pernah mendengar itu ya penjelasan ini. Burungnya itu dia melahirkan. Coba Ibu, selama ini tuh Ibu punya burung di rumah, itu melahirkan atau bertelur? Tapi ya telur ya. Tapi burungnya Nabi Isa ini beranak Bu. Lain kan? Oh berarti lain tuh. 1. Yang kedua, burungnya itu ini sebagian mufassir mengatakan ya, itu haid. Nggak percaya, saya juga awalnya nggak percaya. Iya. Terus yang ketiga, dia bisa senyum seperti manusia. Ini bikin takut nih, burung apa sih ya, gitu ya. Apa yang kira-kira burung kayak gitu Bu? Wallah alam, ada sebagian ulama mengatakan itu adalah seperti kelelawar. Kelelawar kan beranak ya. Dan bisa senyum kan? Iya, dia senyum. Kalau Ibu pegang tuh senyum dia. Itu bukan burung Ustaz dah. Udah nggak usah dibahas kalau seperti itu ya. Iya, jadi sekali lagi,
kembali kepada tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dengan kesempurnaannya yang mutlak, ya, dari segala sisi nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki yang agung, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah baik dari nama dan sifat-sifatnya. Maka sekalipun jika ya ada nama dan sifat di antara makhluk Allah dengan Allah, tapi hakikatnya itu berbeda. Masya Allah ibu ya. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi kesimpulannya gini bu nih, tauhid rububiyah dengan tauhid asma wa sifat itu berkaitan dengan zat Allah yang harus diyakini bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyahnya dan asma wa sifatnya. Artinya gini bu, kalau tauhid rububiyah dan asma wa sifat itu mentauhidkan Allah kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perbuatan-perbuatan Allah, dari nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, itu namanya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Dan para kita ya, seorang hamba, para hamba harus mengilmui dan meyakini hal itu. Itu yang pertama. Adapun ini kesimpulan, adapun tauhid uluhiyah itu berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Perbuatan hamba, yaitu hamba hanya diperbolehkan beribadah, menghinakan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena apa? Karena Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, karena Allah Maha Esa dalam rububiyah dan asma wa sifatnya. Ini ibu-ibu ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, tiga tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat kita sudah jelaskan. Tapi sekali lagi ya, sebenarnya itu tidak ada pembagian-pembagian seperti itu. Kita mau tauhid uluhiyah dalam masalah beribadah, serahkan kepada Allah, berikan kepada Allah. Dalam masalah rububiyah ya, siapa yang menciptakan, siapa yang menguasai, siapa yang mengatur alam semesta ini, kita kembalikan Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yakni kita meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat ya yang agung, yang sempurna, paripurna, dan berbeda dengan makhluknya yang lain. Wallahu alam bisawab. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Di pertemuan ketiga belum selesai juga di pembahasan di bab pertama, yaitu tentang Kitabut Tauhid. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada 5 menit, 3 menit, 5 menit kalau ada sesuatu yang ada pertanyaan. Kalau ada kemarin pakai kertas boleh ibu ya. Kalau memang ada, kalau tidak ada saya tutup. Baik. Jadi kalau masalah tauhid bingung ibu ya. Mau nanya apa Ustaz ya? Baik, sampai di sini ibu ya. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini yang Masya Allah tidak berasa ya, 1,5 jam kita jalani bersama-sama. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jalanin ini mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.